Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Aisma Fitri Handayani, NIM 203131037. 2. Prameswari Nurul Hasanah, NIM 203131039. 3. Sofi Salsabila Sain, NIM 203131046. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengelolaan sumber daya manusia. 1. Manajemen SDM. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris management dengan kata kerja to manage. Diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya, definisi manajemen berkembang lebih lengkap seperti yang dikutip Tantawi menerjemahkan manajemen sebagai the art of getting down touch people, atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen dipengaruhi sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. 2. Definisi SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum kerja maupun yang sudah kerja. 3. Proses pengelolaan SDM. Proses penggandaan SDM ada beberapa langkah yang harus dilakukan perusahaan. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup peramalan kebutuhan SDM, rekrutmen atau penarikan SDM, seleksi SDM, dan penempatan karyawan. A. Peramalan kebutuhan SDM. Langkah pertama yang harus dimulai dalam proses penggandaan SDM adalah peramalan kebutuhan SDM. Peramalan ini sangat penting untuk memprediksi skill apa saja yang dibutuhkan perusahaan, baik untuk saat ini maupun skill yang dibutuhkan untuk jangka panjang. B. Rekrutmen atau penarikan SDM. Setelah memprediksi skill yang dibutuhkan perusahaan untuk jangka pendek dan jangka panjang serta menentukan posisi jabatan yang lowong, perusahaan bisa lanjut ke proses rekrutmen. Umumnya, perusahaan akan memasang iklan-iklan lowongan kerja untuk menarik SDM eksternal atau internal score. C. Seleksi SDM. Seleksi SDM menurut Sofiandi merupakan suatu proses dalam mengidentifikasi dan memilih orang-orang
dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu. D. Penempatan karyawan. Setelah mendapatkan kandidat-kandidat terbaik, sekarang waktunya melakukan proses penempatan karyawan. Umumnya perusahaan melakukan proses penempatan karyawan dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, usia, status perkawinan, kesehatan, fisik, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu tantangan pengelolaan SDM. Yang pertama yaitu ada tantangan eksternal. Untuk memenuhi tantangan ini, manajemen personalia dapat mengambil langkah-langkah berikut. Di antaranya, pantau terus-menerus atau secara efektif dan efisien perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis dengan membaca majalah dan hak, mendengarkan siaran radio, televisi, dan lain-lain. Dapatkan informasi terbaru sesuai kebutuhan. Lalu ada menanggapi atau bereaksi dengan cepat dalam bentuk fleksibel setiap informasi setelah analisis untuk menghasilkan respon yang paling tepat dengan mengembangkan, mempertahankan, atau menghentikan kegiatan bisnis dan kebijakan SDM yang sedang berlangsung. Lalu yang kedua, ada tantangan organisasi atau internal. Guna menghadapi tantangan internal, langkah-langkah yang dilakukan yaitu tingkatkan kontrol untuk mencegah dengan berusaha agar setiap masalah dapat diselesaikan secepat mungkin sebelum perkembangan menjadi masalah besar. Lalu bertindak proaktif dalam arti aktif melakukan upaya untuk mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sebelum masalah keluar dari kendali. Lalu organisasi atau perusahaan membutuhkan manajer yang mampu bekerja dalam menghadapi persaingan secara fleksibel. Yang ketiga ada tantangan individual organisasi. Di bagian ini, MSDM juga menghadapi tantangan yang bersifat produktivitas, pelimpahan kekuasaan atau wewenang, penyaluran buah pikiran. Lalu yang keempat ada tantangan faktor eksternal organisasi. Dalam menghadapi tantangan lingkungan organisasi, manajemen personalia dan SDM dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengawasan terhadap lingkungan untuk mengidentifikasi perubahan dalam variabel lingkungan. Yang kedua, mengevaluasi dampak perubahan lingkungan. Yang ketiga, ambil tindakan proaktif dari perubahan lingkungan yang terjadi. Lalu yang keempat, dapatkan dan analisis umpan balik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.